Masyarakat Tionghoa seringkali dikaitkan dengan kesuksesan dalam bidang bisnis dan investasi. Banyak orang yang penasaran, apa sebenarnya rahasia mereka dalam menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Jawabannya tidak hanya terletak pada strategi bisnis yang tajam, tetapi juga pada perilaku investasi yang unik dan terencana. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun menjadi dasar dari pola pikir mereka, menciptakan pendekatan jangka panjang yang terus relevan di dunia modern. Investasi berkelanjutan bagi orang Tionghoa bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga membangun stabilitas untuk generasi mendatang. Dalam budaya mereka terdapat pemahaman mendalam tentang pentingnya kerja keras, pengelolaan resiko, dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan etos kerja, tetapi juga menjadi pondasi keberhasilan mereka di berbagai belahan dunia. Dalam video ini, kita akan membahas 20 perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa. Setiap perilaku ini bukan hanya sekedar teori, tetapi telah teruji oleh waktu dan tantangan. Dengan memahami dan mungkin mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita semua bisa belajar bagaimana menciptakan kestabilan finansial yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 20 perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke perilaku yang pertama, yaitu adalah fokus pada investasi jangka panjang. Orang Tionghoa terkenal dengan kemampuan mereka untuk berpikir jauh ke depan, terutama dalam hal investasi. Mereka jarang mengambil keputusan yang hanya menguntungkan dalam jangka pendek. Sebaliknya, mereka cenderung menempatkan fokus pada investasi yang memiliki potensi pertumbuhan selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade. Pemahaman ini tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga waktu dan energi yang mereka curahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Filosofi pelan tapi pasti sering tercermin dalam cara mereka mengelola uang. Mereka lebih memilih menanam modal pada aset yang stabil seperti properti, emas, atau usaha keluarga yang dapat diwariskan. Investasi semacam ini dianggap sebagai cara untuk melindungi kekayaan dari fluktuasi ekonomi dan memastikan bahwa nilai aset terus meningkat seiring waktu. Keputusan investasi yang berorientasi jangka panjang juga didukung oleh pemahaman mendalam tentang pasar dan riset yang matang. Orang Tionghoa cenderung sangat berhati-hati dan memperhatikan setiap detail sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pendekatan ini membantu mereka menghindari resiko besar yang seringkali mengintai investasi jangka pendek yang spekulatif. Pentingnya jangka panjang juga tercermin dalam pendidikan keluarga. Orang tua Tionghoa sering mengajarkan anak-anak mereka untuk berpikir besar dan merencanakan masa depan sejak dini. Hal ini memberikan generasi berikutnya keunggulan dalam mengelola aset dan melanjutkan kebiasaan investasi yang berkelanjutan. Dari pendekatan ini, kita dapat belajar pentingnya kesabaran dan komitmen dalam investasi. Tidak semua hasil akan terlihat dalam waktu singkat, tetapi dengan disiplin dan perencanaan yang baik, investasi jangka panjang dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar dan stabil di masa depan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang kedua adalah diversifikasi portofolio investasi. Salah satu kebiasaan utama orang Tionghoa dalam berinvestasi adalah diversifikasi portofolio mereka. Prinsip ini didasarkan pada pepatah lama, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset, mereka dapat meminimalkan resiko dan memastikan bahwa kegagalan di satu sektor tidak menghancurkan seluruh kekayaan mereka. Diversifikasi biasanya mencakup kombinasi aset seperti properti, saham, emas, dan bisnis keluarga. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara keamanan dan potensi pertumbuhan. Properti dan emas, misalnya, sering dianggap sebagai aset yang stabil. Sementara saham memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi, meskipun dengan resiko yang lebih besar. Selain itu, diversifikasi juga melibatkan investasi di berbagai wilayah geografis. Orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri sering memanfaatkan peluang investasi di negara asal mereka.
sambil tetap berinvestasi di negara tempat mereka tinggal. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keuntungan dari perbedaan ekonomi, pasar, dan regulasi. Dalam konteks bisnis, diversifikasi terlihat dari bagaimana mereka seringkali memiliki berbagai usaha yang saling melengkapi. Misalnya, sebuah keluarga bisa memiliki toko retail, restoran, dan bisnis distribusi sekaligus. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan sinergi antar usaha, memperkuat stabilitas keuangan mereka secara keseluruhan. Kita dapat belajar dari prinsip diversifikasi ini bahwa menempatkan semua sumber daya pada satu jenis investasi adalah langkah yang beresiko. Dengan menyebar aset ke berbagai sektor, kita bisa melindungi kekayaan dan memaksimalkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ketiga adalah mengutamakan pendidikan dan pengetahuan finansial. Orang Tionghoa percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam dunia investasi. Mereka mengutamakan pendidikan sebagai fondasi untuk memahami pasar dan mengelola aset dengan bijaksana. Pendidikan finansial seringkali diajarkan sejak dini di dalam keluarga, sehingga generasi berikutnya memiliki wawasan yang kuat tentang bagaimana uang bekerja dan cara mengembangkannya. Banyak orang Tionghoa yang meluangkan waktu untuk mempelajari tren pasar, strategi investasi, dan ekonomi global sebelum mengambil keputusan keuangan. Mereka sering mengikuti seminar, membaca buku, dan berdiskusi dengan komunitas bisnis untuk meningkatkan pemahaman mereka. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan investasi didukung oleh data dan analisis yang kuat. Selain pendidikan formal, mereka juga menghargai pembelajaran dari pengalaman. Banyak keluarga Tionghoa yang menjalankan bisnis kecil-kecilan sebagai cara untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pengelolaan uang dan nilai kerja keras. Melalui pengalaman ini, mereka belajar untuk menghargai setiap keuntungan dan memahami resiko yang mungkin dihadapi. Komunitas juga memainkan peran penting dalam pertukaran pengetahuan finansial. Orang Tionghoa sering berbagi informasi dan wawasan dengan sesama anggota komunitas mereka. Praktik ini menciptakan jaringan yang mendukung perkembangan investasi secara kolektif, sekaligus membangun solidaritas di antara mereka. Kita dapat mencontoh pendekatan ini dengan meningkatkan literasi finansial kita sendiri. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti diversifikasi, pengelolaan risiko, dan analisis pasar, kita bisa mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Pendidikan bukan hanya investasi untuk diri sendiri, tetapi juga warisan berharga bagi generasi mendatang. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang keempat adalah hidup hemat dan menghindari hutang konsumtif. Salah satu prinsip utama yang dipegang oleh orang Tionghoa dalam membangun kekayaan adalah hidup hemat. Mereka memahami bahwa pengetahuan yang tidak perlu dapat menghambat pertumbuhan aset mereka. Kebiasaan hemat ini tidak hanya mencakup pengelolaan uang sehari-hari, tetapi juga dalam cara mereka membuat keputusan besar, seperti membeli rumah atau kendaraan. Orang Tionghoa juga sangat berhati-hati dalam mengambil hutang. Mereka cenderung menghindari hutang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman untuk barang-barang mewah. Sebaliknya, utang hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan aset produktif, seperti modal usaha atau investasi properti. Pendekatan ini membantu mereka menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi tekanan akibat kewajiban finansial yang berlebihan. Gaya hidup hemat juga terlihat dalam prinsip mendahulukan yang perlu. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Misalnya, daripada menghabiskan uang untuk liburan mewah, mereka lebih memilih menabung atau berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Pendekatan ini menunjukkan fokus mereka pada hal-hal yang memiliki nilai jangka panjang. Hidup hemat bukan berarti mereka tidak menikmati hidup. Orang Tionghoa memahami pentingnya keseimbangan antara menabung dan merayakan pencapaian. Mereka seringkali merayakan keberhasilan dengan cara sederhana,
seperti makan bersama keluarga atau memberi penghargaan kecil kepada diri sendiri, tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. Dari prinsip ini, kita belajar bahwa kunci keberhasilan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi juga bagaimana kita mengelola pengeluaran. Dengan hidup hemat dan menghindari hutang konsumtif, kita dapat membangun fondasi keuangan yang kuat, memungkinkan kita untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Kemudian perilaku yang kelima adalah membangun bisnis keluarga sebagai investasi utama. Bagi orang Tionghoa, bisnis keluarga bukan hanya sekedar sumber penghasilan, tetapi juga bentuk investasi yang berkelanjutan. Mereka percaya bahwa membangun dan mempertahankan bisnis keluarga dapat memberikan stabilitas finansial yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan konvensional. Bisnis ini seringkali dirancang untuk diwariskan ke generasi berikutnya, menciptakan kesinambungan yang menjadi bagian dari warisan keluarga. Keberhasilan bisnis keluarga biasanya didasarkan pada kerja keras dan kolaborasi antara anggota keluarga. Semua anggota dari generasi muda hingga tua terlibat dalam operasional bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini tidak hanya membantu menjaga bisnis tetap berjalan, tetapi juga memberikan pelajaran praktis kepada generasi muda tentang pengelolaan keuangan dan nilai-nilai kerja keras. Orang Tionghoa cenderung memilih bidang usaha yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang dan stabil, seperti perdagangan, distribusi, atau jasa. Bisnis ini seringkali dimulai dari skala kecil, tetapi berkat dedikasi dan pengelolaan yang cermat, bisnis tersebut berkembang menjadi lebih besar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip mereka untuk membangun aset secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, bisnis keluarga sering dijalankan dengan prinsip efisiensi dan kontrol ketat terhadap biaya operasional. Mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan profitabilitas. Bahkan dalam masa sulit, mereka berusaha menjaga bisnis tetap bertahan dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dari perilaku ini, kita bisa belajar bahwa membangun bisnis keluarga bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang. Dengan kolaborasi, dedikasi, dan perencanaan yang baik, bisnis keluarga dapat menjadi salah satu bentuk investasi terbaik yang memberikan manfaat jangka panjang. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang keenam adalah menanamkan nilai kesabaran dalam investasi. Kesabaran adalah salah satu nilai penting yang dipegang oleh orang Tionghoa dalam berinvestasi. Mereka percaya bahwa kekayaan sejati tidak dapat dibangun dalam semalam. Prinsip ini membuat mereka bersedia menunggu hasil investasi yang maksimal, bahkan jika itu memakan waktu bertahun-tahun. Kesabaran ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang tanpa tergoda oleh keuntungan instan yang beresiko tinggi. Nilai kesabaran terlihat jelas dalam cara mereka menghadapi fluktuasi pasar. Orang Tionghoa tidak mudah panik saat harga aset turun atau menghadapi gejolak ekonomi. Sebaliknya, mereka cenderung mengambil langkah-langkah strategis, seperti membeli aset dengan harga rendah atau tetap memegang investasi yang mereka yakini akan meningkat nilainya di masa depan. Kesabaran ini juga diterapkan dalam membangun bisnis dan aset. Mereka tidak terburu-buru untuk memperluas usaha atau mengambil pinjaman besar jika kondisi belum memungkinkan. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk mengembangkan bisnis secara perlahan tetapi stabil, memastikan setiap langkah diambil dengan perhitungan yang matang. Dalam lingkungan keluarga, nilai kesabaran diajarkan sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menabung dan memahami pentingnya menunda kesenangan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, mereka sering diberi celengan untuk mengumpulkan uang dari kecil, sebagai simbol sederhana dari pelajaran kesabaran dan kerja keras. Dari perilaku ini, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam investasi. Dengan bersikap sabar dan tidak tergesa-gesa, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, menghindari resiko yang tidak perlu,
dan pada akhirnya mencapai tujuan keuangan yang lebih besar dan stabil. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ketujuh adalah mengutamakan keluarga dalam keputusan investasi. Bagi orang Tionghoa, keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan dan juga dalam keputusan investasi. Mereka cenderung membuat keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan keluarga. Keputusan-keputusan ini seringkali melibatkan pertimbangan jangka panjang untuk memastikan bahwa generasi mendatang akan mendapatkan manfaat dari kekayaan yang diciptakan. Investasi dalam bisnis keluarga adalah contoh nyata dari prinsip ini. Banyak orang Tionghoa yang berinvestasi dalam usaha yang tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk terlibat dan belajar. Bisnis keluarga ini seringkali dilihat sebagai cara untuk menjaga tradisi dan memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dapat diwariskan. Orang Tionghoa juga sering berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka sebagai investasi untuk masa depan. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk memastikan generasi mendatang dapat mengelola dan mengembangkan kekayaan yang telah mereka bangun. Dalam banyak kasus, mereka berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik di bidang yang relevan dengan pasar atau bisnis keluarga. Selain itu, orang Tionghoa cenderung mengedepankan prinsip gotong royong atau kerjasama dalam keluarga. Keputusan investasi yang diambil sering melibatkan musyawarah keluarga untuk menentukan arah terbaik yang akan diambil. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan kekayaan. Dari pendekatan ini, kita dapat belajar bahwa investasi terbaik adalah yang memberi manfaat jangka panjang, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk keluarga secara keseluruhan. Keputusan investasi yang mengutamakan kepentingan keluarga dapat menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan kekayaan dari generasi ke generasi. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang kedelapan adalah fokus pada aset yang memiliki nilai jangka panjang. Orang Tionghoa seringkali berfokus pada aset yang memiliki nilai jangka panjang, baik itu dalam bentuk properti, saham, atau bisnis. Mereka lebih memilih berinvestasi pada sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu lama, daripada mencari keuntungan cepat dengan risiko tinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya kestabilan dan keberlanjutan dalam berinvestasi. Properti adalah salah satu contoh aset yang sering dianggap sebagai pilihan investasi jangka panjang oleh orang Tionghoa. Mereka berinvestasi dalam tanah atau bangunan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui apresiasi nilai properti atau pendapatan sewa. Aset ini tidak hanya memberikan stabilitas finansial, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain properti, saham perusahaan yang stabil dan memiliki rekam jejak yang baik juga menjadi pilihan utama. Orang Tionghoa biasanya lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang dan berpotensi tumbuh secara stabil, meskipun dengan hasil yang lebih lambat. Mereka menyadari bahwa investasi jangka panjang lebih aman dan cenderung memberikan hasil yang lebih besar seiring waktu. Investasi dalam bisnis juga mencerminkan kecenderungan orang Tionghoa untuk memilih aset yang bernilai jangka panjang. Mereka sering kali mendirikan usaha atau membeli bisnis yang dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Bisnis yang dikelola dengan baik dapat menciptakan arus kas yang stabil dan meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Dari perilaku ini, kita belajar bahwa berfokus pada aset jangka panjang adalah strategi yang bijaksana untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dengan memilih investasi yang memberikan hasil stabil dan menguntungkan dalam waktu lama, kita dapat meminimalkan resiko dan mencapai tujuan finansial yang lebih besar di masa depan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang kesembilan adalah diversifikasi portofolio investasi. Diversifikasi adalah prinsip investasi yang sangat dihargai oleh orang Tionghoa.
Mereka memahami bahwa menyebarkan investasi mereka ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, dan usaha dapat mengurangi resiko keseluruhan. Dengan cara ini, mereka tidak tergantung pada satu sumber penghasilan atau satu jenis investasi saja, melainkan memiliki beberapa saluran untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu alasan mengapa diversifikasi sangat penting bagi orang Tionghoa adalah untuk melindungi kekayaan dari fluktuasi pasar. Mereka menyadari bahwa pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, dan memiliki berbagai jenis aset dapat memberikan perlindungan lebih baik jika salah satu sektor mengalami penurunan. Ini memastikan bahwa kekayaan mereka tetap tumbuh meskipun ada gejolak pasar. Diversifikasi juga mencakup diversifikasi geografis. Banyak orang Tionghoa yang tidak hanya berinvestasi di dalam negeri, tetapi juga menjajaki peluang investasi internasional. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan peluang di pasar global yang mungkin lebih menguntungkan atau stabil. Ini juga mengurangi ketergantungan pada ekonomi lokal yang bisa dipengaruhi oleh kondisi politik atau ekonomi negara tertentu. Selain itu, orang Tionghoa cenderung memvariasikan jenis investasi mereka untuk memastikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Mereka akan memilih investasi yang lebih aman, seperti obligasi atau emas, serta investasi yang lebih beresiko namun berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar, seperti saham atau startup. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa portofolio mereka memiliki potensi pertumbuhan yang maksimal, namun tetap aman dari risiko besar. Dari pendekatan ini, kita belajar bahwa diversifikasi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai sektor dan aset, kita dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai kondisi pasar. Diversifikasi memungkinkan kita untuk menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-10 adalah berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Orang Tionghoa sangat mengutamakan pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi utama dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkembang dalam karir dan bisnis. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, mereka memastikan bahwa diri mereka atau anak-anak mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Investasi dalam pendidikan seringkali terlihat dalam bentuk biaya pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas, serta pendidikan non-formal seperti kursus atau pelatihan keterampilan. Orang Tionghoa juga sangat mendukung pelatihan di bidang-bidang yang relevan dengan bisnis atau industri yang mereka geluti. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dapat memberikan nilai jangka panjang. Tidak hanya itu, mereka juga berinvestasi dalam pengembangan diri secara berkelanjutan. Misalnya, banyak orang Tionghoa yang terus mengikuti seminar, pelatihan, atau membaca buku untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan profesional mereka. Investasi dalam pengembangan diri ini membantu mereka tetap kompetitif di pasar kerja yang selalu berubah, serta memberi mereka alat untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan efektif. Pendidikan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan etika kerja yang kuat. Orang Tionghoa mengajarkan anak-anak mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang, dan dengan memperoleh pengetahuan, mereka dapat mencapai posisi yang lebih baik dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai pendidikan dalam membangun keberhasilan dan kestabilan finansial. Dari nilai ini, kita belajar bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi yang tidak pernah sia-sia. Dengan memperluas wawasan dan keterampilan, kita membuka lebih banyak peluang untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan dan pengembangan diri adalah fondasi penting dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam dunia yang semakin kompleks. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-11 adalah memprioritaskan kesehatan sebagai investasi jangka panjang.
Orang Tionghoa sangat memahami bahwa kesehatan adalah aset yang tak ternilai harganya, dan mereka seringkali menganggapnya sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Mereka percaya bahwa jika tubuh sehat, segala jenis investasi atau usaha pun akan lebih mudah dijalankan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun mental, menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Mereka sering berinvestasi dalam pola hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga atau relaksasi. Selain itu, banyak orang Tionghoa yang memilih untuk menggunakan layanan medis tradisional dan modern untuk menjaga kesehatan tubuh. Pendekatan ini membantu mereka tetap bugar dan produktif dalam jangka panjang. Selain berfokus pada kesehatan fisik, orang Tionghoa juga memandang pentingnya kesehatan mental. Mereka sering berinvestasi dalam kegiatan yang dapat mengurangi stres, seperti meditasi, tai chi, atau aktivitas sosial yang mempererat hubungan keluarga. Mereka memahami bahwa keseimbangan mental dan fisik adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang sukses dan berkelanjutan. Kesehatan juga menjadi faktor yang penting dalam merencanakan keuangan. Banyak orang Tionghoa yang mengalokasikan dana untuk asuransi kesehatan atau biaya medis, yang mereka anggap sebagai investasi untuk memastikan bahwa mereka dan keluarga dapat mengatasi masalah kesehatan tanpa mengganggu stabilitas finansial. Ini juga memungkinkan mereka untuk fokus pada tujuan jangka panjang tanpa terhalang oleh masalah kesehatan yang mendadak. Dari pendekatan ini, kita belajar bahwa kesehatan adalah bagian integral dari strategi investasi yang sukses. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita dapat terus berfungsi dengan optimal dan memastikan bahwa kita dapat menikmati hasil dari semua investasi yang telah dilakukan. Menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-12 adalah menggunakan hutang dengan bijak. Orang Tionghoa cenderung sangat bijaksana dalam menggunakan hutang sebagai bagian dari strategi investasi mereka. Mereka tidak melihat hutang sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan, selama digunakan dengan hati-hati. Hutang yang digunakan dengan bijak dapat memberikan likuiditas dan memperbesar peluang investasi. Namun mereka selalu memastikan hutang tersebut dapat dikelola dengan baik tanpa membahayakan stabilitas keuangan. Mereka biasanya menggunakan hutang untuk berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi, seperti properti atau bisnis. Misalnya, banyak orang Tionghoa yang membeli rumah atau apartemen dengan menggunakan pinjaman untuk kemudian disewakan, sehingga mereka mendapatkan penghasilan pasif. Dengan cara ini, hutang dapat menjadi alat yang membantu memperbesar kekayaan, bukan malah menjadi beban. Namun orang Tionghoa sangat berhati-hati dalam memilih jenis hutang yang akan digunakan. Mereka lebih memilih hutang dengan bunga rendah dan syarat yang jelas, serta menghindari hutang konsumtif yang tidak menghasilkan aset. Mereka juga selalu memastikan bahwa pengeluaran yang dibiayai dengan hutang adalah untuk tujuan investasi yang dapat meningkatkan nilai dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Selain itu, mereka juga selalu memastikan bahwa kemampuan untuk membayar hutang tetap terjaga. Orang Tionghoa sangat disiplin dalam hal pengeluaran keuangan, dan mereka selalu memiliki rencana untuk membayar kembali hutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini membantu mereka menghindari stres finansial dan menjaga reputasi kredit yang baik. Dari perilaku ini, kita belajar bahwa hutang bukanlah hal yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan alat yang harus digunakan dengan bijak. Dengan memilih hutang yang tepat dan mengelola pengeluarannya secara hati-hati, kita dapat memperbesar peluang investasi dan mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Keberhasilan dalam menggunakan hutang terletak pada kedisiplinan dan perencanaan yang matang. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-13 adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Orang Tionghoa sangat fokus pada perencanaan keuangan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa memiliki tujuan keuangan yang spesifik dan terukur adalah langkah pertama untuk mencapainya.
Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mereka dapat memfokuskan upaya mereka pada langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kesuksesan finansial. Baik itu untuk membeli properti, mendirikan bisnis, atau menyiapkan dana pensiun. Tujuan keuangan mereka biasanya tidak hanya terbatas pada keuntungan pribadi, tetapi juga mencakup keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga serta komunitas. Banyak orang Tionghoa yang berinvestasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat merasakan manfaatnya, sehingga mereka membuat perencanaan yang jangka panjang dan bijaksana. Tujuan ini bisa mencakup pendidikan anak-anak, membeli rumah keluarga, atau bahkan memberikan kontribusi pada kegiatan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka seringkali membuat anggaran dan melacak pengeluaran dengan cermat. Orang Tionghoa sangat disiplin dalam hal mengatur keuangan, memisahkan dana untuk investasi dan kebutuhan sehari-hari, serta memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan lebih dari yang mereka hasilkan. Mereka tahu bahwa kesuksesan jangka panjang bergantung pada kemampuan untuk mengelola uang dengan bijaksana. Selain itu, mereka juga memanfaatkan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung tujuan keuangan mereka, seperti saham, obligasi, atau produk investasi lainnya. Dengan memahami berbagai alat keuangan, mereka dapat memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan profil risiko mereka. Mereka menghindari investasi spekulatif yang bisa mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang. Dari pendekatan ini, kita belajar bahwa tujuan keuangan yang jelas adalah fondasi dari kesuksesan finansial. Dengan merencanakan tujuan dengan hati-hati, menetapkan prioritas yang tepat, dan melaksanakan strategi yang disiplin, kita dapat mencapai tujuan tersebut secara bertahap. Tujuan keuangan yang terencana tidak hanya memberikan arah, tetapi juga memotivasi kita untuk bekerja lebih keras dalam mencapai impian finansial. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-14 adalah menghargai waktu sebagai aset berharga. Orang Tionghoa sangat menghargai waktu sebagai salah satu aset yang paling berharga dalam hidup. Mereka sadar bahwa waktu adalah sumber daya terbatas yang tidak dapat dikembalikan, sehingga mereka berusaha untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks investasi, mereka memahami bahwa waktu yang dihabiskan untuk meningkatkan keterampilan, membangun hubungan bisnis, atau merencanakan keuangan adalah investasi yang akan memberikan hasil jangka panjang. Karena itu, orang Tionghoa seringkali menghindari pemborosan waktu dalam aktivitas yang tidak produktif. Mereka lebih memilih untuk fokus pada kegiatan yang dapat membawa mereka lebih dekat kepada tujuan mereka, seperti bekerja keras, berbisnis, atau mencari peluang investasi. Waktu bagi mereka adalah uang, dan mereka percaya bahwa efisiensi dalam penggunaan waktu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Mereka juga seringkali mengatur waktu dengan disiplin, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam dunia bisnis, orang Tionghoa sangat terorganisir dalam merencanakan dan mengatur jadwal, sehingga mereka dapat menghindari keterlambatan atau kesalahan yang dapat merugikan. Dengan manajemen waktu yang baik, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian tujuan. Selain itu, orang Tionghoa juga cenderung melihat waktu sebagai investasi dalam membangun hubungan. Mereka sangat menghargai waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan rekan bisnis untuk membangun kepercayaan dan jaringan yang kuat. Hubungan yang baik dapat membuka peluang bisnis baru dan membantu mencapai tujuan keuangan dengan lebih mudah, sehingga waktu yang dihabiskan untuk membina hubungan ini juga dianggap sebagai investasi yang sangat berharga. Dari pendekatan ini, kita belajar bahwa menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan bijak adalah langkah penting untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dengan mengatur waktu dengan disiplin dan fokus pada hal-hal yang produktif, kita dapat mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efektif. Waktu yang dikelola dengan baik adalah kunci untuk kesuksesan dalam investasi dan kehidupan secara umum. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-15 adalah memahami dan menghargai resiko. Orang Tionghoa memiliki pemahaman yang mendalam tentang resiko dalam setiap bentuk investasi. Mereka tahu bahwa setiap peluang investasi, meskipun menguntungkan, pasti menyimpan resiko tertentu. Namun mereka tidak menghindari resiko, melainkan mempelajarinya dengan seksama dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Dengan memahami resiko, mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan potensi kerugian. Mereka cenderung berinvestasi dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, seringkali melakukan riset dan konsultasi dengan ahli sebelum membuat keputusan besar. Dalam dunia bisnis dan investasi, orang Tionghoa tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga mengandalkan data dan pengalaman untuk mengevaluasi potensi risiko dan peluang. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Selain itu, orang Tionghoa seringkali menggunakan diversifikasi sebagai strategi untuk mengurangi risiko. Mereka tidak meletakkan seluruh investasi dalam satu bidang atau aset saja, tetapi menyebarkannya ke berbagai jenis investasi yang berbeda, seperti saham, properti, atau usaha kecil. Diversifikasi ini membantu mereka mengurangi dampak negatif jika salah satu investasi mengalami kerugian. Namun mereka juga tidak takut mengambil risiko jika ada potensi keuntungan yang besar. Orang Tionghoa biasanya sudah siap dengan strategi mitigasi risiko seperti memiliki dana darurat atau asuransi untuk menghadapi kemungkinan buruk. Mereka tahu bahwa risiko yang terkelola dengan baik dapat membuka jalan untuk keuntungan yang lebih besar di masa depan. Dari perilaku ini, kita belajar bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dikelola dengan bijak. Dengan pendekatan yang hati-hati, riset yang mendalam, dan strategi mitigasi yang tepat, kita dapat memanfaatkan risiko sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Resiko yang dipahami dengan baik justru dapat memperkaya pengalaman investasi dan membuka jalan bagi keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-16 adalah memiliki ketekunan dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam budaya investasi orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa setiap perjalanan investasi pasti akan menemui berbagai tantangan dan hambatan. Namun mereka tidak mudah menyerah. Orang Tionghoa memiliki ketekunan yang tinggi untuk terus bekerja keras dan mencari solusi, meskipun hasilnya tidak segera terlihat. Ketekunan ini menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit dan akhirnya mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Ketika menghadapi kesulitan dalam bisnis atau investasi, orang Tionghoa tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan besar atau beresiko. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk beradaptasi dengan situasi, belajar dari kesalahan, dan melanjutkan dengan pendekatan yang lebih baik. Dengan ketekunan ini, mereka mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga dan terus maju untuk meraih kesuksesan. Ketekunan juga tercermin dalam kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Mereka tahu bahwa beberapa investasi seperti properti atau saham membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasilnya. Meskipun pasar bisa berfluktuasi, orang Tionghoa tetap mempertahankan investasi mereka dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang daripada terpengaruh oleh perubahan jangka pendek. Ketekunan ini memberi mereka keuntungan dalam mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu. Selain itu, ketekunan juga terlihat dalam cara orang Tionghoa membangun bisnis. Mereka tidak terburu-buru untuk meraih kesuksesan instan. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk membangun bisnis secara perlahan dengan dasar yang kuat. Mereka bersedia bekerja keras, menginvestasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka, meskipun prosesnya bisa memakan waktu dan penuh tantangan. Dari ketekunan orang Tionghoa, kita belajar bahwa kesuksesan finansial tidak datang dalam semalam. Dibutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan untuk menghadapinya. Mereka mengajarkan kita bahwa melalui ketekunan dan usaha yang konsisten, tantangan dapat diatasi dan tujuan keuangan dapat tercapai. Ketekunan adalah kualitas yang perlu kita kembangkan untuk sukses dalam jangka panjang. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-17 adalah membangun jaringan yang kuat. Orang Tionghoa sangat menghargai pentingnya membangun jaringan yang kuat dalam dunia bisnis dan investasi. Mereka percaya bahwa hubungan yang baik dengan orang lain dapat membuka peluang baru dan mendukung kesuksesan jangka panjang, baik dalam konteks profesional maupun pribadi.
Jaringan yang solid memberikan akses ke informasi, peluang investasi, dan mitra bisnis yang dapat membantu dalam meraih tujuan keuangan. Jaringan yang dibangun oleh orang Tionghoa seringkali bersifat saling menguntungkan. Mereka tidak hanya berfokus pada apa yang bisa mereka dapatkan dari orang lain, tetapi juga berusaha memberikan nilai tambah kepada orang-orang dalam jaringan mereka. Hal ini memperkuat hubungan dan menciptakan rasa saling percaya, yang menjadi landasan untuk kerjasama jangka panjang. Mereka juga cenderung berkolaborasi dalam berbagai proyek untuk saling mendukung satu sama lain. Orang Tionghoa sangat terampil dalam memanfaatkan hubungan untuk menciptakan peluang bisnis dan investasi. Mereka seringkali berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, acara komunitas, atau kegiatan sosial untuk bertemu dengan orang-orang baru yang dapat memperkaya jaringan mereka. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, mereka membangun kredibilitas dan menciptakan peluang yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Mereka juga sangat memperhatikan kualitas hubungan dalam jaringan mereka, bukan hanya berfokus pada kuantitas. Orang Tionghoa lebih memilih untuk memiliki hubungan yang dalam dan saling mendukung. Dengan menjalin hubungan yang lebih kuat, mereka dapat lebih mudah mengatasi kesulitan dan meraih peluang besar yang mungkin tidak akan tersedia tanpa adanya kepercayaan dari orang lain dalam jaringan tersebut. Dari cara orang Tionghoa membangun jaringan, kita belajar bahwa kesuksesan dalam bisnis dan investasi sangat bergantung pada kualitas hubungan yang kita bangun. Dengan membangun jaringan yang kuat dan saling mendukung, kita dapat menciptakan peluang baru, memperluas wawasan dan meningkatkan potensi kita untuk sukses dalam jangka panjang. Jaringan yang baik adalah aset berharga yang tidak hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-18 adalah menghargai pendidikan dan pengembangan diri. Orang Tionghoa sangat menjunjung tinggi pendidikan sebagai salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan finansial. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah investasi yang tidak ternilai harganya, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang lebih baik, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam bisnis dan investasi. Di banyak keluarga Tionghoa, pendidikan dianggap sebagai prioritas utama, bahkan lebih penting daripada harta benda. Mereka seringkali mengorbankan waktu dan sumber daya untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Selain itu, pendidikan tidak hanya terbatas pada belajar di sekolah, tetapi juga pada pengembangan diri melalui pelatihan, seminar, dan kursus yang mendalam di berbagai bidang, termasuk keuangan, bisnis, dan teknologi. Orang Tionghoa juga sangat menghargai pentingnya belajar sepanjang hayat. Mereka percaya bahwa dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah keterampilan yang paling berharga. Dengan terus mengembangkan diri, mereka dapat mengikuti tren pasar dan mengidentifikasi peluang investasi yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Pembelajaran ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam dunia bisnis. Selain itu, orang Tionghoa seringkali mencari mentor atau bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan dan minat serupa. Mereka menyadari bahwa pengalaman orang lain adalah sumber belajar yang berharga. Dengan belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain, mereka dapat mempercepat proses pembelajaran mereka dan menghindari kesalahan yang sama. Mentor atau komunitas juga memberikan dukungan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia investasi. Dari sikap orang Tionghoa terhadap pendidikan dan pengembangan diri, kita belajar bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah alat yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Menghargai pendidikan, berinvestasi dalam diri sendiri, dan belajar dari pengalaman orang lain adalah langkah-langkah yang dapat mempercepat pencapaian tujuan finansial. Pendidikan adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk berkembang dan mengatasi perubahan dalam dunia bisnis dan investasi. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang ke-19 adalah berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Orang Tionghoa sangat menghargai prinsip keberlanjutan dalam berinvestasi. Mereka tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek,
tetapi lebih menekankan pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Dalam setiap keputusan investasi, mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan mereka, dengan fokus untuk memastikan bahwa investasi tersebut dapat terus berkembang seiring waktu, bukan hanya memberikan keuntungan sesaat. Pendekatan ini tercermin dalam cara mereka memilih sektor-sektor bisnis atau investasi yang memiliki potensi untuk bertahan lama. Mereka tidak terjebak oleh tren sementara atau spekulasi pasar yang berisiko tinggi. Orang Tionghoa lebih memilih untuk berinvestasi pada bidang yang memiliki dasar yang kuat, seperti properti, pertanian, atau usaha yang berfokus pada produk atau pelayanan yang dibutuhkan dalam waktu lama, sehingga menjamin keberlanjutan keuntungan. Selain itu, mereka juga sering menghindari hutang yang berlebihan karena mereka tahu bahwa hutang dapat mengancam stabilitas finansial dalam jangka panjang. Orang Tionghoa lebih suka menggunakan dana yang mereka miliki untuk berinvestasi daripada bergantung pada pinjaman yang dapat menambah beban finansial. Mereka juga memperhatikan pengelolaan keuangan yang cermat, dengan fokus pada pencapaian keseimbangan antara pengeluaran, tabungan, dan investasi. Orang Tionghoa memahami bahwa keberlanjutan dalam investasi tidak hanya bergantung pada angka-angka finansial, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan sosial yang mendasarinya. Mereka seringkali berinvestasi pada perusahaan atau usaha yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Dengan begitu, mereka tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Dari sikap orang Tionghoa ini, kita belajar bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan, kita perlu memikirkan bukan hanya keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari keputusan yang kita buat. Mengambil pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan yang stabil, menghindari resiko yang tidak perlu, dan berinvestasi pada hal-hal yang memberikan manfaat lebih luas adalah cara yang dapat membawa kita ke arah kesuksesan finansial yang lebih berkelanjutan. Kemudian perilaku berinvestasi yang berkelanjutan dari orang Tionghoa yang terakhir atau yang ke-20 adalah menjaga keharmonisan keluarga dalam investasi. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Tionghoa, keluarga dianggap sebagai pondasi utama kehidupan pribadi dan profesional. Orang Tionghoa sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga, termasuk dalam hal keuangan dan investasi. Mereka percaya bahwa kesuksesan finansial yang diperoleh tidak berarti apa-apa jika tidak dapat dinikmati bersama keluarga dalam suasana yang penuh keharmonisan dan dukungan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, orang Tionghoa seringkali melibatkan anggota keluarga dalam keputusan investasi yang penting. Mereka berdiskusi bersama tentang tujuan finansial keluarga, pilihan investasi, dan bagaimana cara berbagi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan transparansi, pemahaman yang lebih baik, dan mencegah ketegangan yang dapat timbul akibat keputusan finansial yang tidak dipahami oleh semua pihak. Selain itu, orang Tionghoa juga cenderung mendidik anak-anak mereka untuk memiliki sikap yang bijaksana terhadap uang dan investasi sejak usia dini. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan pentingnya berinvestasi untuk masa depan. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa generasi berikutnya dapat melanjutkan pengelolaan keuangan keluarga dengan bijak, sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah ditanamkan. Keharmonisan keluarga juga mencakup menjaga keseimbangan antara pekerjaan, investasi, dan kehidupan pribadi. Orang Tionghoa memahami bahwa terlalu fokus pada investasi atau pekerjaan dapat mengorbankan waktu berkualitas bersama keluarga. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara usaha untuk mencapai tujuan keuangan dan menjaga ikatan keluarga yang erat. Dari sikap orang Tionghoa ini, kita belajar bahwa keberhasilan dalam investasi dan keuntungan tidak hanya diukur dengan angka, tetapi juga oleh sejauh mana kita dapat menjaga keharmonisan dalam hidup keluarga.
Dengan melibatkan keluarga dalam keputusan investasi, mendidik mereka tentang pengelolaan keuangan, dan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kita dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih besar dan keberlanjutan bagi seluruh keluarga. Demikianlah 20 perilaku berinvestasi yang berkelanjutan yang dapat kita pelajari dari orang Tionghoa. Dari ketekunan dalam menghadapi tantangan, kemampuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, hingga pentingnya membangun jaringan yang kuat. Semua ini mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan penuh perhitungan dalam mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Kita bisa melihat bahwa mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi lebih kepada kerja keras, strategi, dan disiplin yang konsisten. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk menerapkan beberapa prinsip yang telah dibagikan dalam video ini untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencapai tujuan finansial kita. Tidak ada jalan pintas untuk meraih kesuksesan, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah yang telah terbukti efektif oleh orang Tionghoa, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih terencana, dan lebih berkelanjutan dalam berinvestasi. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna bagi Anda dalam perjalanan keuangan Anda. Jika Anda merasa bahwa prinsip-prinsip ini dapat membantu Anda dalam meraih tujuan keuangan, jangan ragu untuk mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bermanfaat di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.